Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Sahabatku yang dimuliakan Allah, jumpa lagi bersama kami dengan episode kali ini mengisahkan makam wali Allah yang wafat kemudian hidup kembali. Beliau adalah Syekh Al-Habib Hamzah Sulaiman Harun yang berasal dari Gunung Karang, Pandeglang, Provinsi Banten. Sebelum mengulas kisahnya, silahkan subscribe, like, dan share. Manusia sebagai cermin Tuhan di muka bumi. Cermin itu selalu memantulkan bayangan dan segala hal yang terdapat di dalamnya. Hakikatnya, manusia merupakan cermin dari Tuhan terpantul melalui ruh yang memiliki unsur ilahiyah. Segala sesuatu di alam ini mencerminkan sifat-sifat Tuhan, seperti sifat keagungan dan sifat keindahan. Begitulah penggalan nasihat dari sosok Sufi Agung Syekh Al-Habib Hamzah Sulaiman Harun atau akrab disapa Ki Harun kepada orang-orang yang berada di dekatnya. Nasihat yang paling dekat adalah mati. Beliau Ki Harun pernah bertanya pada murid-muridnya tentang apa yang paling dekat dengan kita dalam kehidupan ini. Di antara murid-murid beliau, tidak ada satupun yang menjawabnya. Ki Harun berkata, yang paling dekat ialah kematian, karena mati itu janji Allah yang pasti akan menimpa semua insan bernyawa. Jika direnungkan, nasihat tersebut adalah nasihat sebuah isyarah, mengandung filosofi yang penuh makna. Jika seorang muslim menyadari apa yang disampaikan oleh sufi tersebut, insya Allah ia akan menjadi muslim yang baik di dunia dan akhirat.
Setiap wali Allah memiliki karomahnya masing-masing. Karomah wali kerap dianggap aneh di luar nalar manusia, seperti halnya wali sufi Ki Harun yang hidup kembali setelah dimakamkan. Bahkan makamnya pun berada di mana-mana. Abuya Dimyati Cidahu menyebut Ki Harun sebagai sosok yang diibaratkan sebagai lautan hakikat. Perkataan beliau memang tidak berlebihan, namun mengandung arti yang begitu dalam. Hakikat yang terpancar dari sosok Ki Harun dibuktikan dengan hikmah ilmu. Meski kebiasaan beliau kerap bertingkah aneh dan nyeleneh, Ki Harun memiliki banyak karomah. Abuya Dimyati menyebut, jika tidak ada orang yang seperti Ki Harun, dunia akan mudah hancur. Hampir semua masyarakat Banten dan tokoh ulama mengetahui hal ini. Perjalanan sufi Ki Harun tak lepas dari berbagai perjalanan keilmuan dan spiritual yang dilaluinya. Dari Banten, ia melanjutkan perjalanan ke daerah Lampung. Di daerah tersebut, Ki Harun dikabarkan wafat dan banyak orang yang menyaksikan kewafatan beliau. Kabar wafatnya tersebar kemana-mana, namun tiba-tiba dikejutkan beliau berada di daerah Merak. Kemudian kembali lagi ke daerah asalnya, Gunung Karang, Pandeglang, Banten, dengan kondisi baik-baik saja. Kemudian pada tahun 1994, wali Allah karismatik ini wafat, lalu dimakamkan di Kuranten, Kecamatan Pajasari, Pandeglang, Banten. Banyak orang yang menyaksikan kewafatannya dan mengkebumikannya, namun masyarakat Banten kembali dihebohkan bahwa Ki Harun hidup dan diketahui berada di daerah Bogor. Penasaran dengan kejadian tersebut, beberapa tokoh agama disaksikan oleh masyarakat setempat. Akhirnya melakukan pembongkaran makam beliau. Ternyata jenazah Ki Harun tidak ditemukan, namun hanya sehelai kain. Sosok Ki Harun menjadi masyhur karena beberapa kali mengalami wafat. Setiap wafat dan dimakamkan, beliau hidup kembali secara berturut-turut dan berpindah tempat. Wali Allah memang selalu diberikan keistimewaan atau karomah dari hidup sampai wafatnya. Banyak cerita nyata dari para pecintanya yang membuktikannya, dan itu adalah karunia besar
dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk para kekasihnya. Ki Harun terkenal sebagai sosok jadjab yang sering melakukan hal-hal yang tidak dapat dicerna dengan akal manusia. Hampir seluruh masyarakat Banten mengetahui keistimewaan beliau, meskipun beliau berpenampilan dengan tidak menggambarkan orang yang istimewa. Sangat banyak sekali cerita keajaiban beliau, butuh waktu panjang untuk mengulasnya. Barangkali dulur-dulur pernah menyaksikan karomah beliau. Silahkan tulis di kolom komentar. Menyebut-nyebut orang soleh menjadi sebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mendapatkan berita terbaru terkait kisah Ki Harun bersama murid-muridnya di Bogor, silahkan subscribe, like, dan share. Alam raya luas menyatu dalam kuasa-Mu, takkan mampu setetes tinta sejarah hayatku menguraikan ilmu-Mu. Dalam sampan takdirku lewati, waktu menyelami dalamnya kolbu, berbagi kebaikan, menyerukan semua kekasih-Mu, agar tiada lelah meredam rindu dan menanggung pilu, sampai dipertemukan oleh-Mu dalam waktu yang tak terbatas, di mana cinta bersambut di atas rasa syukur padamu, hidup di alam keabadian dalam samudra kasih-Mu yang maha luas. Syekhona, Engkau yang selama ini selalu mengingatkan kami akan kefanaan dunia, yang selalu berusaha menarik kami untuk merasakan indahnya kezuhudan yang selama ini Engkau rasakan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.